Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya lagi di mobil Kia Carnival Matic. Jadi mau sharing dikit tentang bagaimana caranya pakai mobil Matic. Mungkin beberapa teman-teman udah biasa ya pakai mobil Matic, tapi ada banyak orang-orang yang atau teman-teman juga yang baru mau pakai. Bahkan kalau udah pakai sih gampang lah. Ini baru mau pakai, mungkin dari tadinya manual ke matic atau dari yang belum sama sekali langsung ke matic. Nah, jadi teman-teman, perbedaan mobil matic sama manual itu sebenarnya hanya di kopling. Jadi kalau matic itu nggak ada kopling seperti ini ya. Jadi hanya rem sama gas aja. Jadi kalau mobil manual itu pedalnya 3. Jadi ketika kita nginjek gas harus lepas kopling. Nah, sedangkan untuk transmisi manual itu enggak. Jadi hanya rem sama pedal aja. Nah, terus sebenarnya untuk posisi transmisinya sih sama, hampir sama sebenarnya. Cuman tadi dibedakan. Jadi untuk mobil-mobil matic itu ketika posisi jalan landai itu secara otomatis dia akan bergerak sendiri, memutar dari gigi 1, gigi 2, gigi 3. Dia secara otomatis sebenarnya. Jadi dia menyesuaikan dengan kecepatan. Jadi ketika kecepatan rendah dia akan gigi 1, kecepatan sekian 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi itu gambarnya seperti itu. Nah, cuman teman-teman harus tahu juga ada kondisi tertentu matic sendiri agak susah baca sebenarnya. Jadi kondisi seperti tanjakan atau ya pokoknya kondisi-kondisi tanjakan seperti yang tanjakan sangat curam gitu. Itu sebenarnya matic udah nyiapin perangkatnya, jadi nanti kita bahas ya. Nah, sekarang kita ke transmisinya dulu. Jadi teman-teman, untuk mobil transmisi itu biasanya terdiri dari 6 apa nih namanya, 6 bukan 6 percepat, bukan 6 percepat ini, 6 pokoknya 6 gigi lah, 6 gigi kalau kita bilang. Ada P itu parkir, R itu mundur, N netral, D itu drive jalan. Biasanya D juga ada D biasa, ada D3 untuk gigi 3-nya. Ada 2, ada L. Jadi sebenarnya itu gigi 1, gigi 2, gigi 3. Kalau D-nya itu gigi 4 sebenarnya. Kalau memang ada D3 ya, bisa ada D, ada D3. Nah, terus yang perlu teman-teman perhatiin ketika perpindahan gigi. Jadi perpindahannya teman-teman harus selalu perhatikan rem. Nih, jadi ketika mau pindah, jadi ini misalnya gini, kenapa ketika pindah misalnya mundur harus injak rem, gitu, harus injak rem? Karena mobil-mobil yang matic itu perputarannya dia tetap ada gitu. Jadi tetap ada, dia secara otomatis kalau kita nggak injak rem dia akan secara otomatis mundur. Nah, makanya itu teman-teman jagain di situ. Jadi nggak bisa misalnya ketika ini remnya dilepas atau ketika misalnya mau ke D, nah kayak gini. Nah, nggak bisa. Jadi harus selalu injak rem ya. Jadi mau kemanapun teman-teman harus selalu injak rem. Nah, terus yang selanjutnya itu yang harus diperhatiin adalah teman-teman ada fitur itu L dan 2 di sini, ada L dan 2. Nah, L dan 2 itu kondisinya biasanya begini ya. Biasanya begini nih. Kita contohin ya. Misalnya kita posisi di jalan landai. Jadi landai. Nah, kemudian jalannya itu secara perlahan-lahan dia akan nanjak lumayan lah nanjaknya. Nah, caranya bagaimana? Caranya ya tinggal ketika mobil itu ya berasa lah sudah raungannya udah lumayan tinggi. Teman-teman kalau tanjakannya nggak terlalu tinggi, itu teman-teman bisa masuk ke 2. Nah, jadi masuk ke 2. Jadi biar nanti dia ada tarikannya ya. Ada tarikannya. Kalau lebih tinggi lagi ya, teman-teman bisa masuk ke L. Seperti ini. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi kayak gitu. Nah, terus ada tip lagi, ada tip dan trik juga nih. Supaya mobil itu nggak cepat rusak. Teman-teman ketika perpindahan dari D ke 2 itu kecepatannya harus diperhatiin. Jadi kecepatan harus diperhatiin. Jadi teman-teman nggak bisa ketika teman-teman dari misalnya D kedua dalam kecepatan misalnya 50 km per jam. Jadi nggak bisa. Jadi teman-teman ketika D mau masuk ke 2 itu harus usahakan, dan itu biar nggak ngerusak ya, itu di 30 km per jam, itu di bawah itu. Jadi harus seperti itu. Nah, kalau dari misalnya di 2 ke 1 itu berapa?
itu di 15 km per jam, harus di bawah itu. Nah itu caranya supaya teman-teman nggak merusak transmisi. Nah, jadi seperti itu ya, itu untuk posisi nanjak. Nah sebenarnya untuk engine brake pun hampir sama seperti itu. Jadi kalau mau turunan yang agak landai, misalnya teman-teman mau mobilnya biar nggak terlalu nyelonong, itu bisa aja masuk ke dua, jadi dia ada engine brake-nya. Nah jadi hampir sama sebenarnya mobil Matic, cuman dia nggak pakai nggak pakai kopling. Nah, jadi itu teman-teman yang bisa yang bisa dilakukan dengan mobil yang Matic ya. Nah jadi gantinya gitu, jadi itunya dipencet, nah gitu ya, jadi seperti itu. Nah untuk tanjakan, biasanya tanjakan macet teman-teman langsung aja, misalnya kita tuh berhenti macet tanjakan, teman-teman masuk aja ke L, misalnya nih, masuk ke L, rem tangannya angkat, teman-teman gas, jadi kalau udah jet dikit rem tangannya lepas. Jadi itu kalau posisi tanjakan. Nah, jadi hampir sama dengan kopling, cuman kopling pakai itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi kalau ada tanjakan seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi mudah, tapi mungkin harus kebiasaan. Jadi dibiasakan aja. Oke, mudah-mudahan cara ini bermanfaat sehingga teman-teman yang baru punya mobil Matic nggak merusak transmisinya, jadi mobilnya awet. Dan teman-teman juga nggak terjadi kecelakaan yang fatal karena hal-hal sepele yang kita belum ngerti. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.